Laras, seorang TKW muda asal Madura, bekerja di Arab Saudi, demi menghidupi adiknya yang yatim piatu sejak kecil. Tapi hidup tak pernah mudah. Saat sedang mencari tambahan kerja, Laras malah terjebak dalam situasi yang tak biasa ia ditawari. Dinikahi oleh 4 pria Arab, masing-masing dengan motif berbeda. Bukan karena kecantikan Laras semata, tapi karena satu hal. Semua pria itu ingin anak yatim bernama Ahsan tetap mendapatkan kasih sayang keluarga. Namun, hidup dalam pernikahan tak biasa membuat Laras harus memilih antara harga diri, cinta, dan heng. Ketika rahasia besar terbongkar di tengah cerita, Laras dihadapkan pada pilihan, tetap bertahan demi Ahsan, atau pergi dan kehilangan segalanya. Habis ini, kamu makan ya Ahsan. Mbak harus kerja ke rumah Bu RT nyuci baju. Suara lembut Laras menggema di dapur kayu yang sempit dan beraroma tempe goreng. Anak laki-laki berusia 5 tahun itu mengangguk pelan, memeluk boneka gajah lusuh kesayangannya. Ia bukan adik kandung Laras, tapi sejak ibunya meninggal saat melahirkan di puskesmas desa, Laraslah yang membesarkannya seperti anak sendiri. Laras menatap wajah kecil Ahsan dengan mata berkaca. Ia mencintai anak itu lebih dari apapun di dunia. Tapi hidup di desa kecil di Madura tak mudah bagi perempuan sebatang kara sepertinya. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal dalam kecelakaan perahu. Satu-satunya peninggalan mereka hanya sebuah dapur reyot dan utang yang tak pernah selesai. Setiap hari Laras mencuci, menyapu, membantu hajatan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Tapi tetap saja, untuk makan sehari-hari pun kadang harus pinjam dulu ke warung. Pagi itu, seperti biasa, Laras berjalan kaki membawa ember dan sabun ke rumah Bu RT. Tapi di tengah jalan, ia dihentikan oleh seseorang Bu Sumi, mantan TKW, yang baru pulang dari Arab Saudi. "Raas, kamu nggak pengen kerja ke luar negeri aja nak?" tanya Bu Sumi sambil membawa belanjaan. Laras tertawa kecut. "Kalau bisa ya saya mau Bu, tapi saya ini cuma lulusan SMP, bahasa Arab aja nggak bisa." Bu Sumi tersenyum. "Dulu saya juga nggak bisa. Tapi ada yayasan yang bantuin, gajinya bisa sampai 7 juta sebulan. Kalau kamu niat, saya bantu daftarin." Laras terdiam. 7 juta, jumlah yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Malamnya, Laras duduk di samping Ahsan, yang mulai tertidur dengan perut kembung karena terlalu banyak makan nasi tanpa lauk. Di luar terdengar suara jangkrik. Sesekali lolongan anjing. Don di dok. Hati Laras terdengar pertanyaan yang berulang. Kalau aku ke Arab, siapa yang rawat Ahsan? Ia termenung lama, tapi kemudian mengingat kata Bu Sumi tadi siang di Arab. Banyak keluarga majikan yang baik. Bahkan beberapa TKW bisa bawa anaknya ikut serta. Beberapa minggu kemudian, semua terasa seperti mimpi. Dengan bantuan Bu Sumi dan pinjaman dari koperasi desa, Laras resmi jadi calon TKW. Ia mengikuti pelatihan bahasa dan tata krama, lalu akhirnya diberangkatkan ke Riyadh. Ahsan dititipkan sementara ke pesantren kecil dekat rumah. Setiap malam, Laras menangis memeluk baju kecil Ahsan yang ia bawa diam-diam ke asrama pelatihan. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, Laras memeluk Ahsan erat-erat. Bocah itu menangis keras, menolak ditinggal. Tapi Laras tak punya pilihan. Ia hanya bisa berbisik sambil mengelus kepala anak itu. "Mbak janji, nanti Ahsan bisa sekolah, punya baju bagus, punya rumah bagus. Mbak janji ya, demi Ahsan." Matanya tak terbendung saat pesawat lepas landas. 13 jam kemudian, Laras menginjakkan kaki di tanah Arab. Udara panas dan aroma rempah menyambutnya. Ia dibawa oleh petugas ke rumah majikannya, seorang pria tua bernama Tuan Farid. Rumah itu besar sekali, seperti istana. Berbeda dengan bayangannya tentang majikan galak dan kasar, Tuan Farid justru lembut dan sopan. Ia tinggal sendirian, hanya ditemani sopir dan koki. Hari pertama, Laras hanya disuruh beristirahat. Hari kedua, ia diajak bicara dengan bahasa Arab campur Inggris. "You look tired, Laras. Tell me, why did you come here?" tanya Tuan Farid dengan nada tenang. Laras menjawab dengan gugup. Saya kerja untuk anak yatim. Saya rawat dia sejak bayi. Tapi saya miskin. Saya butuh uang." Tuan Farid mengangguk pelan. Matanya seperti membaca isi hati Laras. Beberapa hari berlalu, dan Laras bekerja dengan baik. Ia tak pernah mengeluh, meski rindu dengan Ahsan makin menusuk.
Ia mulai rutin mengirim uang ke pesantren. Foto Ahsan selalu ia taruh di bawah bantal. Ia percaya, semua ini demi masa depan anak itu. Tapi takdir ternyata sedang menulis cerita berbeda. Untuknya, cerita yang tak pernah ia duga. Cerita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cerita yang dimulai dari satu pertanyaan aneh dari Tuan Farid suatu sore. Laras, jika ada 4 pria Arab ingin menikah denganmu, hanya agar kamu bisa rawat anak yatim itu lebih baik, apa kamu mau? Laras tergiung. Matanya membelalak menatap Tuan Farid yang duduk di sofa dengan santai, seolah pertanyaannya tadi hal biasa. 4 pria Arab menikah demi bisa merawat Ahsan? Apa ini mimpi atau candaan orang kaya? Maaf Tuan, maksud Anda? Laras berbisik pelan. Ragu, apakah ia salah dengar? Tuan Farid tersenyum tipis. Saya serius Laras. Saya tahu kamu bukan perempuan sembarangan, kamu datang ke negeri ini bukan untuk foya-foya, tapi untuk seorang anak yatim. Itu membuatmu berberat. Laras menggenggam ujung jilbabnya dengan gugup. Tapi menikah dengan 4 orang, Tuan? Itu tidak mungkin. Islam tidak membolehkan perempuan punya lebih dari 1 suami. Tuan Farid mengangguk pelan. Ya, tapi maksud saya bukan menikah secara syar'i dengan 4 pria sekaligus, melainkan menikah satu persatu semua sah, tapi dalam kondisi yang tidak biasa. Laras semakin bingung. Tuan Farid pun berdiri dan berjalan ke arah jendela besar, menatap langit Riyadh yang mulai jingga. Di dunia ini, ada banyak bentuk cinta, Laras, dan lebih banyak lagi bentuk kesepakatan, katanya perlahan. Beberapa sah secara agama, sebagian sah secara hukum, dan sebagian hanya karena manusia saling membantu. Laras menelan ludah. Tuan Farid kemudian menceritakan bahwa ia punya 3 sahabat lama semuanya, pria terhormat, kaya raya, namun hidup dalam kesepian dan rasa bersalah. Mereka punya masa lalu yang ingin ditebus. Dan satu hal yang mereka sepakati, mereka ingin membantu anak-anak yatim. Saya tunjukkan foto mereka, ujar Tuan Farid. Membuka album di tablet. Ini Khalil dokter bedah jantung, Duda anak 1. Ini Said pengacara yang tak pernah menikah. Dan ini Nabil pemilik yayasan sosial. Kami semua sudah sepakat akan menikahi kamu Laras, satu demi satu, dalam waktu yang berbeda, sesuai kesepakatan. Laras menutup mulutnya. Dadanya sesak. Kenapa saya? Karena kamu punya alasan paling murni untuk bertahan. Demi seorang anak yatim, yang bahkan bukan anakmu sendiri. Malam itu, Laras menangis di atas sajadah. Sujudnya terasa lebih lama dari biasanya. Ia bukan gadis suci yang sempurna, tapi ia juga bukan perempuan yang mudah tergoda harta. Namun bayangan wajah Ahsan membuat segalanya terasa rumit. Bayi yang dulu ia gendong dalam selimut bekas, bocah yang selalu memanggilnya Mbak dengan polos, anak kecil yang bahkan belum tahu siapa ayah kandungnya. 3 hari kemudian, Laras menyetujui tawaran itu. Tapi dengan satu syarat, saya hanya mau jika semua pernikahan ini tidak bertentangan dengan agama saya, dan saya tetap bisa pulang nanti, merawat Ahsan sendiri. Tuan Farid tersenyum, menunduk. Kamu punya hati yang besar Laras, itu sebabnya kamu dipilih. Pernikahan pertama berlangsung sederhana. Laras dinikahkan dengan Tuan Farid di hadapan seorang ulama yang dipercaya. Tanpa pesta, tanpa tamu, hanya akad yang sah. Statusnya resmi, istri, tapi lebih tepat disebut sebagai istri sementara. Tuan Farid menderita penyakit jantung stadium lanjut. Ia tak lama lagi akan meninggal. Dan ia tahu itu. Pernikahan dengan Laras bukan untuk nafsu, tapi sebagai warisan akhir, seluruh hartanya akan diberikan ke Laras dengan syarat digunakan untuk anak-anak yatim. 2 bulan setelah pernikahan, Tuan Farid wafat dengan tenang. Laras menangis saat memandikan jenazahnya, bukan karena cinta seperti dalam kisah romantis, tapi karena rasa hormat dan kasih dari seorang laki-laki yang tak pernah menyakitinya sedikit pun, dan hidupnya berubah. Seketika, warisan dari Tuan Farid tak main-main. 2 rumah, 1 mobil, dan deposito yang cukup untuk hidup 10 tahun. Tapi Laras tidak larut dalam kemewahan. Ia tetap memasak sendiri, tetap mencuci bajunya sendiri, dan mengirim uang untuk Ahsan 2 kali lebih banyak. Namun, belum sempat ia pulang ke Indonesia, tawaran kedua datang. Kali ini dari Khalil, sahabat mendiang Tuan Farid. Kamu punya hati kuat Laras, kata Khalil dalam pertemuan mereka. Saya seorang dokter, tapi saya gagal menyelamatkan istri saya dulu. Sekarang, saya hanya ingin menebusnya. Dan kamu, bagi saya, adalah jalan untuk itu. Laras hanya bisa terdiam.
ia mulai merasa hidupnya bukan miliknya lagi. Ia seperti perahu yang diarahkan takdir ke pelabuhan-pelabuhan tak terduga. Tapi, lagi-lagi, bayangan Ahsan selalu datang saat ia ingin menyerah. Dan satu suara dalam hatinya selalu berkata, "Kalau kamu berhenti sekarang, Ahsan akan tetap jadi anak yatim miskin. Tapi kalau kamu lanjut, mungkin dia akan punya masa depan." Dengan hati berat, Laras menjawab, "Saya bersedia, tapi dengan syarat yang sama." Dan itulah awal dari babak baru dalam hidupnya, menjadi istri kedua. Rumah sakit tempat Khalil bekerja terasa terlalu mewah untuk langkah kaki Laras yang selalu gemetar setiap masuk ke sana. Ia bukan pasien, bukan perawat, bukan pula tamu penting, tapi setiap orang menyapanya dengan hormat. Istri Dr. Khalil. Begitu mereka memanggilnya, Laras belum terbiasa dengan status itu. Meski sudah 2 minggu sejak akad nikah keduanya, hubungannya dengan Khalil jauh lebih kompleks daripada dengan almarhum Tuan Farid. Kali ini, ia bukan hanya sekadar pendamping hidup terakhir dari seorang lelaki sekarat. Khalil masih muda, sehat, dan tampan dan meskipun pernikahan mereka dilandasi niat sosial, tak bisa dipungkiri, ada getaran berbeda yang mulai muncul. "Laras," panggil Khalil di balkon rumahnya yang menghadap kota Riyadh saat malam menjelang. "Apa kamu bahagia di sini?" Pertanyaan itu membuat Laras terdiam. Bahagia? Itu kata yang terlalu mewah untuk hidupnya. Ia tak pernah mengejar bahagia. Ia hanya ingin satu hal. Ahsan tersenyum, sekolah, dan tumbuh tanpa merasa terbuang. "Aku bersyukur, Tuan," jawab Laras pelan. Menunduk. "Panggil aku Khalil saja. Kita sudah menikah," katanya sambil tertawa kecil. Dan disitulah Laras merasa jantungnya berdebar. Ia mulai takut. Takut hatinya goyah. Takut misinya kabur oleh perasaan. Takut ada cinta yang tumbuh di tempat yang seharusnya hanya ada niat mulia. Tapi Khalil berbeda. Ia bukan hanya baik, tapi juga lembut. Ia mendengarkan. Ia menghormatinya. Ia tidak pernah menyentuh Laras tanpa izin. Dan yang paling mengejutkan, Khalil juga jatuh cinta pada Ahsan. "Aku ingin bertemu Ahsan suatu hari nanti," ucap Khalil. "Kalau dia membuatmu rela melakukan semua ini, maka dia pasti anak luar biasa." Laras menangis malam itu. Ia merasa bersalah. Kepada Khalil, kepada Ahsan, kepada dirinya sendiri. Satu sisi hatinya ingin tinggal, ingin menjadi istri Khalil sungguhan. Tapi sisi lain berteriak, ini semua hanya sementara. Akan ada pria ketiga dan keempat. Ia harus ingat niat awalnya. Hubungan mereka tetap dalam batas, tapi kehangatan yang tumbuh tak bisa dielakkan. Khalil memberinya kamar pribadi. Namun setiap pagi mereka sarapan bersama. Setiap sore, mereka menonton televisi sambil tertawa kecil. Dan setiap malam Jumat, Khalil mengajaknya membaca Al-Quran bersama. "Kamu tahu, Laras," ucap Khalil suatu malam, "dulu aku merasa gagal menjadi suami dan ayah. Tapi sejak kamu datang, aku merasa diberi kesempatan kedua." Laras menggigit bibir. Kata-kata Khalil menusuk hatinya, tapi ia tak berhak membalas perasaan itu. Karena kenyataannya, ia akan pergi, dan hari itu datang lebih cepat dari dugaannya. "Laras, aku dapat surat panggilan," kata Khalil suatu sore. "Aku akan ditugaskan ke Sudan untuk misi kemanusiaan selama 1 tahun. Laras terkejut. "Lalu, kita?" Khalil tersenyum sedih. "Aku tahu, ini takdir. Mungkin ini waktunya kamu melanjutkan perjalanan." Laras tak bisa berkata apa-apa. Air matanya menetes. Tak sempat ditahan. "Terima kasih," kata Khalil, menggenggam tangannya pelan. "Untuk segalanya, kamu akan selalu menjadi bagian dari hidupku." Laras tahu. Saat itu, cinta harus dikubur dalam-dalam. Demi Ahsan, 3 hari setelah kepergian Khalil, Laras pindah ke apartemen kecil yang disiapkan oleh sahabat Khalil, Said, seorang pria pendiam, penuh wibawa, dan misterius. "Saya tak tertarik menikah," kata Said dalam pertemuan pertama mereka. "Tapi saya berjanji pada Tuan Farid dan Khalil untuk membantu kamu dan anak itu. Kalau kamu bersedia, kita bisa menikah secara hukum, tanpa hubungan suami istri. Hanya kesepakatan." Laras mengangguk. Ia tak ingin lebih. Ia hanya ingin menyelesaikan misinya. Tapi sejak tinggal bersama Said, Laras merasakan suasana yang lebih dingin. Tak ada percakapan manis, tak ada senyum ramah. Ia seperti kembali menjadi TKW biasa. Dan anehnya, Laras justru merasa lebih tenang. Mungkin karena hatinya sudah terlalu lelah untuk merasa lagi. Suatu malam, Laras membuka pesan video dari Ahsan yang dikirim oleh keluarga angkatnya di Indonesia.
Aku kangen Mbak Laras. Kapan pulang? Aku sudah bisa hafal surat Al-Falaq loh. Laras menangis. Rindunya menumpuk. Tapi ia belum bisa pulang. Masih ada satu suami lagi. Masih ada satu perjanjian lagi yang belum selesai. Dan Laras tak tahu bahwa pernikahan keempat nanti akan mengubah segalanya. Hari itu Riyad sangat terik. Angin panas menerpa wajah Laras saat ia turun dari mobil Said dan berdiri di depan sebuah villa luas berwarna krem. Ini adalah rumah pria keempat yang disebut dalam surat wasiat Tuan Farid, seorang pengusaha misterius bernama Amir Zarani. Laras menggenggam surat perjanjian dengan tangan gemetar. Perasaannya jauh lebih campur aduk daripada 3 pernikahan sebelumnya. Said hanya berkata, Amir itu berbeda, tapi dia akan memenuhi tanggung jawabnya seperti yang dijanjikan. Dan sekarang, pintu terbuka. Dari dalam, keluarlah seorang pria tinggi, berjanggut rapi, dengan sorot mata tajam namun tak mudah ditebak. Ia mengenakan gamis putih bersih dan peci hitam. Assalamualaikum Laras. Suaranya berat, namun terdengar tenang. Waalaikumsalam, jawab Laras ragu. Ayo masuk, tak perlu takut, aku tahu semua yang terjadi. Pernikahan itu dilangsungkan sederhana, hanya dengan saksi dari wali perwalian Khalil dan Said. Amir tak menyentuh Laras. Ia hanya menggenggam tangannya sebentar saat akad, lalu melepasnya seolah tak ingin meninggalkan jejak. Malam pertama itu, sunyi. Tidak ada pelukan, tidak ada percakapan panjang. Laras duduk di kamar yang disiapkan untuknya. Villa itu terlalu sunyi, seperti tak berpenghuni, dan disinilah Laras mulai curiga. Setiap malam, Amir selalu pergi dari rumah. Katanya urusan bisnis, tapi Laras tak pernah melihatnya bicara di telepon. Tak pernah membawa dokumen, bahkan tak pernah tampak sibuk. Yang lebih mengejutkan, Laras menemukan sebuah ruangan di lantai atas yang selalu terkunci, dan dari balik pintunya, kadang terdengar suara isak tangis. Suatu malam, rasa penasaran Laras mengalahkan rasa takut. Ia mencoba mengintip lewat celah kecil di bawah pintu. Namun tiba-tiba, kamu jangan pernah buka pintu itu, bentak Amir dari belakang. Laras tersentak, dadanya sesak. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Tanyanya dengan suara gemetar. Amir menghela napas panjang. Laras, ini alasan kenapa aku mau menikahimu. Karena aku pikir kamu berbeda. Kamu tahu bagaimana rasanya menjaga rahasia demi melindungi orang lain. Laras menatapnya bingung, tapi Amir tak mau menjelaskan lebih lanjut. Malam itu, 3 hari kemudian, Laras memberanikan diri bicara. Tuan Amir, saya menikah dengan 4 pria, bukan karena saya haus harta atau gila perhatian, tapi demi satu anak yatim, demi janji saya pada ibu anak itu, demi masa depan yang lebih layak. Amir diam lama, lalu ia berkata, kamu ingin tahu siapa yang ada di balik pintu itu? Laras mengangguk. Amir membuka pintu pelan. Di dalam, ruangan itu remang-remang. Di sudutnya duduk seseorang. Wanita, bukan sembarang wanita. Wajahnya cantik, tapi muram. Rambutnya disembunyikan dalam jilbab longgar. Tatapannya kosong, tangannya gemetar. Namanya Yasmina, ucap Amir lirih. Dia adalah istriku. Dulu, Laras terpaku. Dia kakakku, tapi kami menikah demi menyelamatkan kehormatannya. Sebab ia diusir dari keluarganya setelah ia menyatakan dirinya mencintai sesama wanita. Sejak saat itu, dia trauma. Tidak mau keluar rumah, selalu menangis, takut, dan merasa kotor. Aku merawatnya, merahasiakannya dari semua orang, termasuk keluargaku sendiri. Karena jika mereka tahu, Yasmina bisa dibunuh. Laras nyaris tak percaya, tapi ia melihat sendiri luka itu di mata Yasmina. Dan kenapa kamu menikahi aku? Tanyanya Amir, menatap Laras dalam-dalam. Karena aku butuh seseorang yang paham arti pengorbanan. Seseorang yang bisa menjaga rahasia, dan mungkin memberi harapan untuk Yasmina. Sejak malam itu, hubungan Laras dan Amir berubah. Mereka tak lagi seperti pasangan suami istri biasa. Mereka menjadi 2 orang yang suma-suma membawa luka, tanggung jawab, dan rahasia. Laras mulai menemani Yasmina, menyuapinya makan, mengajaknya membaca buku, bahkan mengajarinya membaca Al-Quran lagi. Perlahan, Yasmina tersenyum, dan di saat itulah Laras sadar, cinta tak selalu datang dalam bentuk romansa. Kadang cinta adalah kesediaan tinggal di tempat paling gelap untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Namun, satu pertanyaan belum terjawab. Bagaimana jika dunia tahu
bahwa Laras punya 4 suami, dan salah satu dari mereka menyimpan rahasia yang bisa membahayakan semuanya. Hari-hari di Villa Amir berubah menjadi rutinitas baru bagi Laras. Setiap pagi, ia membantu menyiapkan makanan, menenangkan Yasmina yang mulai lebih sering bicara pelan, dan membersihkan rumah yang sepi, tapi menyimpan banyak rahasia. Amir jarang pulang sekarang, entah karena pekerjaan, entah karena memang sengaja memberi ruang. Laras justru merasa beban di hatinya makin berat. Bukan karena Amir, bukan karena Yasmina, tapi karena sebuah pesan masuk di ponsel lamanya yang sudah lama disimpan di laci. Laras, kamu pikir bisa selamanya sembunyi di Arab? Aku tahu semua kebohonganmu, termasuk anak yatim itu. Mdek, dunia Laras seolah runtuh beberapa tahun lalu. Sebelum Laras berangkat menjadi TKW ke Arab, ia bekerja di sebuah rumah makan kecil di Surabaya. Disitulah ia bertemu Melati, sahabat dekat yang hidupnya hancur setelah dihamili seorang lelaki tak bertanggung jawab. Melati meninggal saat melahirkan, dan sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menggenggam tangan Laras. Tolong, jangan biarkan anakku masuk panti asuhan. Aku mohon, anggap dia anakmu sendiri. Dan itulah awal semuanya. Laras mengurus bayi kecil itu, Naila, anak yatim perempuan, yang membuatnya rela berangkat ke luar negeri, bekerja dari rumah ke rumah, bahkan rela menikah dengan pria asing, demi mendapat biaya hidup layak dan masa depan cerah untuk anak itu. Namun Laras menyimpan satu rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, termasuk suami-suami Nia. Ia memalsukan dokumen Naila. Ia mencatut nama ayah palsu dalam akta lahir untuk menghindari masalah adopsi ilegal. Ia juga pernah menerima uang dari seorang pria Arab kaya yang bersedia membayar biaya perawatan Naila dengan syarat tertentu yang hingga hari ini masih menghantuinya. Dan sekarang, pesan dari M itu membuka kembali luka yang belum sembuh. Maksudnya, dia tahu apakah orang itu akan membocorkan masa laluku ke Amir, ke Said, ke Khalil, ke Tuan Hasan. Laras tak bisa tidur malam itu. Ia duduk di balkon Villa Amir sambil menatap langit Riyadh yang bersih, seolah tak tahu apa-apa soal kekacauan di hatinya. Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. Aku di Riyadh sekarang, ketemu aku, atau aku akan cerita ke semua suamimu, siapa kamu sebenarnya. Laras akhirnya menyelinap keluar villa malam-malam. Ia tak tahu kenapa ia begitu bodoh menuruti pesan itu. Tapi, rasa takut, rasa bersalah, dan rasa ingin melindungi Naila, membuatnya nekat di sebuah kafe tersembunyi dekat stasiun. Ia bertemu seorang pria jangkung dengan sorot mata dingin dan rambut berantakan. Namanya Malik, mantan supir pengantar barang di Surabaya. Dulu ia pernah membantu Laras saat Naila sakit keras, dan sejak itu tahu cukup banyak tentang masa lalunya. Kamu kelihatan makmur sekarang, katanya sinis. Punya 4 suami Arab ya? Kreatif juga kamu Laras. Aku melakukan semua ini untuk Naila, jawab Laras pelan, menahan amarah dan malu. Dan kamu pikir semua orang akan percaya alasan mulia itu kalau tahu kamu pernah terima duit sogokan dari orang tua si laki-laki yang memperkosa Melati? Kamu diam, mereka diam. Kan begitu perjanjiannya. Laras menunduk, wajahnya pucat. Malik, aku memang salah, tapi aku tidak pernah pakai uang itu untuk diriku sendiri. Aku pakai semuanya buat Naila, dan aku bertobat. Aku cukup, bentaknya. Aku bisa bikin hidup kamu berakhir, kalau aku mau. Dia melemparkan sebuah amplop ke meja. Ada fotokopi akta lahir Naila yang kamu palsukan. Ada juga bukti transfer dari keluarga pria itu ke rekeningmu. Laras menggigil. Aku butuh 5.000 real malam ini. Kalau enggak, aku kirim semua ke Amir dan yang lain. Malam itu Laras menangis sendirian di kamar. Yasmina mengintip dari balik pintu. Kenapa kamu menangis? Tanyanya lembut. Laras hanya menggeleng. Tapi Yasmina, yang selama ini hanya jadi bayangan, datang dan memeluknya. Tangis Laras pecah. Aku bohong Yasmina, aku bukan perempuan baik-baik seperti yang kalian pikir. Aku menyimpan banyak dosa. Yasmina memandangnya, lalu berkata, tapi kamu juga punya niat yang paling mulia, menyelamatkan anak kecil dari kesepian. Itu yang membuatku percaya padamu. Dan malam itu, Yasmina berkata sesuatu yang akan mengubah hidup Laras. Biarkan aku bicara pada Amir. Sudah saatnya. Kebenaran muncul. Dan mungkin kamu tidak sendirian menghadapi semua ini. Namun, Laras belum tahu bahwa saat ia menangis di kamarnya, Malik sedang dalam perjalanan menemui salah satu suaminya. Dan takdir akan berubah lebih cepat dari yang ia kira.
Pagi itu langit terlihat tampak mendung, seolah ikut merasakan kegundahan hati Laras. Ia nyaris tidak tidur semalam. Wajahnya sembab, matanya merah, dan pikirannya kacau. Yasmina berusaha menghibur, tapi Laras tahu badai sudah terlalu dekat untuk dihindari. Dan benar saja, sekitar pukul 10 pagi, saat Laras sedang menyeduh teh, suara klakson mobil yang dikenalnya begitu baik menggelegar di depan villa. Laras menggigil. Itu mobil Amir. Ia buru-buru membenahi jilbab dan berdiri di depan pintu. Tapi kali ini bukan hanya Amir yang keluar dari mobil. Ada Halil, ada Said, dan bahkan Tuan Hasan. Keempat suaminya berdiri berjejer di hadapannya. Laras nyaris pingsan. "Masuk," ucap Amir dengan dingin, tidak seperti biasanya. "Kita perlu bicara." Di dalam ruang tamu, Yasmina memandangi satu persatu wajah pria-pria itu dengan bingung. Ia tahu mereka dekat dengan Laras, tapi tidak pernah menyangka semuanya. "Suaminya, siapa yang mulai?" tanya Hasan dengan nada tenang, namun menusuk. Said menatap Laras lurus-lurus. "Kamu bisa jujur sekarang, atau kami semua akan pergi." Laras duduk, tangan gemetar, nafasnya tercekat. Ia ingin berbohong lagi, ingin mencari alasan, tapi "Maafkan aku," ucap Laras lirih. Semua diam. "Aku tidak pernah berniat mempermainkan kalian. Awalnya semua karena Naila, anak yatim yang aku rawat sejak bayi. Ibunya meninggal, dan aku satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi aku tidak punya apa-apa, tidak punya suami, tidak punya uang, tidak punya masa depan." Ia menghela napas. Air matanya mulai jatuh. "Aku datang ke Arab untuk bekerja. Tapi kenyataan jauh lebih kejam dari bayangan. Gaji kecil, majikan kasar, bahkan pernah hampir diperkosa." Suaranya mulai pecah. Said menunduk, Halil mengepalkan tangan. Amir tetap diam. "Setelah itu, aku bertemu kalian. Masing-masing menawarkan hal berbeda. Rumah, perlindungan, kasih sayang. Tapi kalian tidak tahu, aku menikah dengan kalian semuanya. Bukan karena aku gila, tapi karena aku putus asa. Dan karena kalian semua menyelamatkanku satu persatu." Laras meremas rok panjangnya, lalu melanjutkan, "Tapi aku juga menyembunyikan sesuatu. Aku pernah menerima uang sogokan dari keluarga pria yang menyebabkan sahabatku, Ibu Naila, meninggal. Aku diam demi Naila. Aku pura-pura kuat, tapi itu dosa yang masih menghantuiku sampai sekarang." Ia berhenti. Sunyi. Hanya detak jam dinding terdengar. "Lalu, dan sekarang, ada orang yang mengancamku. Namanya Malik. Dia tahu semua rahasiaku, termasuk tentang kalian semua." Tak ada yang bicara cukup lama. Yasmina menatap Laras dengan iba. Tapi para pria di ruangan itu memendam badai masing-masing. Khalil berdiri lebih dulu. "Kamu pikir aku akan diam saja setelah tahu kamu suami dari 3 pria lain juga? Bukan begitu." "Aku tidak ada yang bukan begitu," bentaknya. "Aku menyerahkan hidupku padamu. Aku bahkan berhenti dari pasukan demi menikahimu. Dan sekarang, aku cuma..." Suami keempat, Hasan bangkit. "Saya seorang pengacara, Laras. Kau tahu ini bisa masuk ke penjara." Kau menandatangani 4 surat nikah. Amir masih duduk, tapi matanya mulai memerah. "Jadi, semua ini hanya tentang uang, tidak?" Laras memekik. "Aku mencintai kalian dengan caraku sendiri. Kalian semua pernah jadi rumah buatku." Said berdiri pelan-pelan. Ia mendekati Laras dan menatap matanya dalam-dalam. Tapi bukan kemarahan yang muncul, justru kesedihan mendalam. "Laras, kita semua lelaki dewasa, tapi kami tidak siap untuk ini." Dan akhirnya, satu persatu mereka keluar dari rumah. Tanpa sepatah kata, Laras berdiri lemas, seperti tubuhnya tak bertulang. Dunia yang ia bangun dari air mata dan harapan, ambruk begitu saja. Yasmina memeluknya erat. "Apa kamu akan baik-baik saja?" bisiknya. Laras menatap kosong keluar jendela. "Aku tidak tahu, tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan." Namun di luar sana, Malik memotret dari kejauhan. Ia tersenyum puas, tapi ia belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang bisa ia lakukan, menghancurkan Naila. Hari-hari berlalu seperti kabut tebal yang menyesakkan. Laras hidup dalam beong-beong kekhawatiran. Bukan hanya karena para suaminya meninggalkannya, tapi karena Malik, pria dari masa lalunya, kini muncul membawa petaka. Malam itu, Laras duduk di lantai kamar, memeluk Yasmina yang sedang tertidur. Di tangan kirinya, ada sebuah amplop coklat besar, tanpa nama pengirim. Di foto-foto pernikahannya bersama Amir, Khalil, Said, dan Hasan.
Semuanya rapi, semuanya jelas. Ditambah satu salinan, surat pengakuan bersumpah tentang kematian sahabatnya, Ibunda Naila. Dan satu kalimat kecil tertera di bagian bawah. Bayar harga kebohonganmu, atau Naila yang akan membayarnya. Tubuh Laras gemetar. Ya Allah, lindungi anak. Ini, pagi harinya, Laras memutuskan menemui Malik. Ia tahu itu berbahaya, tapi ia tidak bisa hanya diam. Mereka bertemu di sebuah kafe tua di daerah pinggiran Riyadh. Malik datang dengan senyum mengejek. Duduk santai seperti tak pernah menyakiti siapapun. Tapi Laras tahu wajah itu. Wajah pria yang dulu menyuruhnya. Diam saat menyaksikan sahabatnya dipaksa menikah, disiksa, hingga akhirnya meninggal tanpa pernah mendapat keadilan. Sudah kubilang, kebohongan tak bisa kau simpan selamanya, ujarnya sambil memainkan cangkir kopi. Laras menatapnya dengan berani. Katakan maumu, Malik, maumu. Katanya, tertawa pelan. Aku tidak mau uang. Aku cuma ingin semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Supaya kamu jatuh. Supaya anak yatim itu tahu. Ibunya mati karena kamu tutup mulut. Laras memejamkan mata. Aku tidak mau Naila hidup dengan trauma yang sama. Kalau kamu mau balas dendam, balas ke aku. Bukan ke anak itu. Malik menyeringai. Baik. Kalau begitu, siapkan dirimu. Karena aku akan mengunggah semuanya ke internet malam ini. Laras pulang dengan langkah lunglai, tapi saat membuka pintu rumah, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga. Keempat, pria itu duduk di ruang tamu, Amir, Khalil, Hasan dan Said. Laras menahan napas. Yasmina menghubungi kami, kata Hasan lebih dulu. Said menambahkan, kami tahu tentang Malik dan kami tahu tentang pengorbananmu. Laras tercekat. Apa-apa maksud kalian? Amir berdiri. Wajahnya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Kami tahu kamu menikahi kami, bukan karena main-main, tapi karena kamu butuh menyelamatkan anak itu. Kami marah, kecewa, ya, tapi bukan berarti kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Khalil melipat tangannya. Kami mungkin cemburu, tapi kami bukan musuhmu, Laras. Air mata Laras tak tertahan. Ia menutupi wajahnya. Tubuhnya terguncang hebat. Kalian semua, kalian tidak tahu betapa aku takut kehilangan kalian. Aku tidak pernah punya siapa-siapa, kecuali kalian. Amir mendekat, memegang bahunya. Maka biarkan kami yang menyelesaikan urusan dengan Malik. Malam harinya, Malik duduk santai di depan laptopnya. Jari-jarinya siap menekan tombol unggah. Untuk video rekaman pengakuan Laras, tapi tiba-tiba, listrik padam. Ia bangkit, mengumpat dan dalam gelap, pintu rumahnya didobrak, 4 pria Arab masuk. Mereka tidak memukul, tidak mengancam, tapi dengan tenang, Hasan menyodorkan selembar surat perintah dari pengacara. Kau menyebarkan data pribadi tanpa izin, mengancam wanita, dan menyimpan bukti palsu. Aku bisa buat kamu masuk penjara 12 tahun, Malik. Ucapnya dingin. Malik panik, tapi tak bisa lari. Khalil berkata pelan. Kali ini, kamu tidak bisa lari dari dosa. Pagi berikutnya, Laras bangun dengan udara yang berbeda. Lebih damai. Naila berlari ke pelukannya sambil membawa bunga kecil dari taman. Umi, aku mimpi ayah datang bawa pelangi. Laras menatapnya lama. Pelangi, mungkin memang itu yang dirasakannya sekarang. Setelah badai, akhirnya ada cahaya. Ia menatap keluar jendela, melihat keempat suaminya duduk di teras, masing-masing dengan senyum kecil. Tidak sempurna, tapi nyata. Dan dalam hati, Laras tahu cinta yang dibangun dari luka, jika dirawat dengan tulus, bisa menjadi kekuatan yang paling indah. Matahari pagi menyapa dengan lembut lewat jendela rumah Laras. Udara hangat menembus tirai, menyapu pelan wajah kecil Naila yang tengah tertawa bersama Yasmina di halaman depan. Di sana, di bawah pohon kurma yang tumbuh liar, tapi teduh, kehidupan baru mulai tumbuh dari luka-luka lama. Laras menyeduh teh hangat di dapur. Kali ini, tanpa air mata. Tanpa getar di dada, hanya ketenangan dan rasa syukur. Sudah sebulan sejak Malik ditangkap. Semua bukti dan ancaman lenyap seperti debu ditiup. Angin padang pasir. Laras tak pernah menyangka akhir dari perjuangannya justru datang ketika ia berani menyerahkan segalanya, termasuk rasa takutnya kini. Rumah yang dulu sepi berubah menjadi rumah kecil penuh kehangatan. Amir dengan tenang menjadi sosok penengah. Khalil, yang dulu mudah terbakar cemburu, sekarang justru sering mengajak Naila dan Yasmina belajar Al-Quran. Hasan sibuk dengan bisnisnya.
Tapi setiap hari Jumat, selalu pulang lebih awal untuk makan bersama. Dan Said, pria yang tadinya dingin dan penuh aturan, kini paling sering tertawa saat Naila berulah. Laras tak pernah menyangka akan mencintai keempat pria itu, bukan karena syahwat atau kebutuhan, tapi karena mereka dengan caranya masing-masing mengisi celah kosong dalam hatinya. Sore itu, Laras mengajak Naila berjalan kaki ke taman kecil di ujung gang. Angin sore berhembus pelan, mengangkat ujung jilbabnya. Naila menggenggam erat tangannya. "Umi," tanya Naila tiba-tiba, "kenapa Umi menikah sama 4 ayah?" Laras terdiam lalu tersenyum. "Karena Umi ingin kamu punya banyak pelindung. Dulu kehilangan ibumu, tapi Allah kirimkan banyak orang untuk sayang sama kamu." Naila tersenyum polos. "Jadi, Allah nggak pernah ambil sesuatu, kecuali kasih yang lebih baik, ya?" Air mata Laras menetes. "Tapi kali ini bukan karena luka." "Iya nak, Allah selalu tahu apa yang terbaik, meskipun kita nggak selalu paham kenapa semuanya harus sakit dulu." Beberapa hari kemudian, keluarga mereka berkumpul di masjid dekat rumah untuk acara syukuran kecil. Bukan pesta mewah, tapi cukup untuk membagikan kebahagiaan kepada tetangga dan beberapa anak yatim lain yang Laras bantu rawat. Yasmina berdiri di samping Laras, membacakan surat pendek dengan lantang. "Mara para tamu berkekak," termasuk Amir dan Hasan yang dayam-dayam, saling menepuk punggung satu sama lain. Tak ada lagi kecanggungan, tak ada lagi perebutan. Cinta mereka bukan cinta biasa, tapi justru karena itu, cinta itu bertahan. Setelah acara selesai, Laras berdiri di halaman masjid, memandang langit senja yang berubah warna. Ia mengingat masa-masa awal di negeri orang. Saat pertama kali menjadi TKW, tidur di lantai dapur, dimaki, disalahkan, tak punya siapa-siapa, tapi semua luka itu, semua air mata itu, membawanya ke tempat ini. Ia bukan hanya seorang istri, tapi ibu, pejuang, pelindung, dan cahaya bagi anak-anak yatim yang terlantar. Said menghampirinya dari belakang, menyerahkan sebotol air zam-zam untuk wanita paling kuat yang pernah kutemui. Katanya pelan. Laras menatapnya, tersenyum. "Aku hanya seorang ibu yang terlalu takut kehilangan, tapi mungkin justru itu yang membuatku terus bertahan." Said mengangguk. "Dan kamu berhasil. Kami bangga." Malam pun tiba. Di rumah sederhana mereka, tawa anak-anak terdengar bersahutan. Di ruang keluarga, keempat pria itu duduk bersama, menonton pertandingan bola. Laras duduk di antara Yasmina dan Naila, masing-masing bersandar di bahunya. Sambil menatap lampu gantung yang berayun pelan, Laras berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika ini bukan surga, maka cukupkan aku dengan bahagia seperti ini." Dan di langit, mungkin ada bintang yang tersenyum, menyaksikan bagaimana seorang wanita sederhana bisa membangun rumah dari cinta yang tak biasa.